Tua Bangke. Tua Bangke, tak sadar tua, nak jadi apa? Kerja menggila, asyik berkubang di tengah hari, macam berang-berang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Lo. Series. Hari ini kita dalam suatu kondisi yang berbeda. Ya. Berbeda. Yang ditemani oleh sungai dan ditemani oleh rintiknya hujan. Dan kita masih nekat di sini. Masih nekat. Masih nekat. Apa alasan kita untuk menekat sekarang? Karena kita mau membahas tentang sungai. Sungai. Ada filosofi sungai yang pernah aku dengar. Apa tuh? Dan itu dibuat oleh orang. Pasti orangnya kau kan? Iya, aku kan seorang filsuf katanya orang, walaupun tidak pernah orang dengar itu filsufnya. Orang. Ya aku orang bukan jin. Jadi Jadi menurut aku sungai itu merupakan sebuah ketenangan. ketenangan. Iya. Kenapa aku bilang sungai itu merupakan ketenangan? Karena sungai itu selalu mengalir. Tidak pernah sungai itu menjadi angin puting beliung. 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 Kalau angin ya angin, sungai. Tapi ketika aku melihat sungai itu tenang gitu. Kenapa ya? Kalau orang yang lagi ada pusing, banyak kerjaan, stres, ke sungai hilang. Kalau jadi ada alasan orang kenapa orang mancing tuh banyak alasannya. Itu Pertama, mancing. Ini untuk jawab pertanyaan kau ya. Ya oke. Apa tadi pertanyaannya? Mengapa kalau lihat sungai orang jadi tenang? orang jadi tenang? Kebanyakan. Contoh faktor-faktor orang pergi mancing. Pertama, apa kira-kira? Karena pengen cari ikan. Betul. Kedua, Karena dia punya pancingan. ketiga, Karena di pancingnya ada tali. keempat, Karena di tali ada pancingan. kelima, Ada umpan yang dipancing. keenam, Ada ikannya. yang berhubungan dengan pertanyaan kau. Ya mana aku tahu, makanya aku tanya kau. Karena galau. Oh, itulah jawabannya sebenarnya. Galau. Tahu tak? Iya jujur. Biasa yang udah nikah. Iya benar. Kan? Rumah banyak. Pergilah dia mancing. Jadi tenang. Oh berarti kalau orang yang udah menikah terus dia punya kebiasaan yang baru mancing itu menghilangkan galau gitu. Nah galaunya sebabnya karena apa tuh? Kenapa dia bisa galau? Kena omel rumah lah. Berarti Bang Eka curhat ya ceritanya. Tapi alasannya kan kenapa? Di pertanyaannya kenapa saat kita melihat sungai itu ketenangan? Nah itu pertanyaannya. Dan sampai sekarang aku masih belum menemukan jawabannya. Jawabannya belum nemu. Iya, tapi aku bisa sempat menemukan jawaban gitu. Aku bisa jawab, tapi kau belum. Aku ndak yakin kau bisa menerima jawaban aku. Karena gini menurut aku, setiap orang ke sungai pasti memiliki jawabannya sendiri. Kenapa dia ke sungai? Alasan aku ke sungai untuk melihat buaya kuning tak berulang. Dan menurut aku itu salah satu penghargaan terbaik gitu. Ndak. Fokus pertanyaan kau loh, jangan nak mengampun dulu. Jadi pertanyaan kau, kenapa lihat sungai tenang? Jujur aku kalau lihat gitu. sungai tenang. Serius. Jadi kalau jawaban dari aku, jadi berapa puluh persen ya kalau ndak salah tuh. Pokok lebih dominan tubuh kita itu persenannya tuh air sebenarnya. Jadi saat kita melihat alam, melihat sungai, Waduh. kita seperti melihat sisi diri kita. Nah, betul. Kataku betul. Yang di dalamnya adalah ketenangan. Aku yakin. Karena ketika tunggu. gimana tuh? Karena ketenangan itu identik air. Auranya tuh air. Begitu juga ketidaktenangan. Ketidaktenangan. Api. Api. Stabil itu tanah. Nggak ada hubungannya, Cuk. Air ketemu tanah, maksudnya? Seimbang. Oh iya. Seimbang. Berarti balik ke filosofi tanah. Filosofi Avatar, gimana? Oke. Tapi jujur, kalau kau bilang ketika kita melihat sungai dan itu melihat dari cerminan diri kita sendiri itu betul. Karena aku mandang sungai, aku mandang diri aku seorang di situ. Mantul. Coba malam coba.
Tapi jujur, kalau lihat sungai itu kayak seakan-akan aku tuh lagi mengalir juga di situ. Dan sama permasalahan mengalir. Misalnya aku lagi buang sampah, enggak buang sampah, enggak. Aku lagi buang air kobokan nih, terus aku buang ke sungai, nanti akan terurai dan ku masuk lagi air sungai, ku cedok lagi, air sungai bersih. Betul. Karena ini aku merasa hati juga sebenarnya bisa dibersihkan. Kalau kita mau. Ada unsur air, air. unsur air yang harus kita masukkan ketika kita dalam keadaan tidak tenang. Betul. Kayak gitu kan maksudnya kan? Itu maksud aku. Betul. Yang tadi ada sempat kau bilang sebelum kita record nih, ibaratnya ketika kita ada keinginan itu harus seperti untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan harus mengalir seperti air. Itu maksudnya gimana coba? Kok bahas lagi bagus. Iya. Aku bingung loh tadi mau ngomong apa, tapi benar aku memang bilang ketika aku tadi ketika kita punya keinginan, kita kan mau benda itu tuh dapat. Caranya itu kita harus tenang seperti air, mengalir. Betul, itu maksud aku. Dan kalimat itu bisa dikeluarkan secara spontanitas, walaupun aku kadang lupa dengan kalimat itu. Karena itu air yang menyampaikan pesan kepada aku untuk disampaikan kepada kawan-kawan. Wah, benar. Kendalikan nafsu, kendalikan diri menjadi air. Nah, itu dia sebenarnya. Dan pada dasarnya sebenarnya ingin ku sampaikan adalah mending kita stop. Karena kita hujan sekarang. Kita tutup sekarang. Ini yang dinamakan menyatu dengan air. Nah, itu tadi ngomongan filosofi sungai. Sungai enggak terima dengan kita. Akhirnya dia nurunkan hujan, biar kita berhenti buat video ini. Justru sungai mensupport. Enggak, kita enggak jebur, dia kasih yang di atas. Dia kasih di atas tapi kamera kita rusak nih. Yuk, hanya itu yang kita bisa sampaikan tentang filosofi air. Dan mohon maaf jika ada yang tidak terima, enggak masalah sih. Oke, video ini akan ditutup dengan ending yang keren, yaitu menyatu dengan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.